Puji Tuhan, Shalom, selamat kita berjumpa lagi di dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia, sukacita, damai sejahtera Allah senantiasa melimpah dalam hidup kita. Selamat kita akan mendengarkan lagi renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal Sulaiman 16 ayat yang ke-17. Menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dengan darah Yesus yang begitu mahal, selama kita hidup di dalam dunia ini adalah penuh dengan bermacam-macam kejahatan. Dunia ini adalah dunia yang penuh dengan bermacam-macam godaan. Nah, pada saat ini saudaraku sekalian yang kami kasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Kalau saudara dan saya benar-benar sudah menjadi anak Tuhan yang dewasa di dalam Tuhan, sudah menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh dalam pengiringan kepada Tuhan, saudara dan saya pasti akan hidup takut akan Tuhan ketika saudara bertemu dengan bermacam-macam kejahatan, godaan-godaan di dalam rumah tanggamu. Maka firman Tuhan katakan menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Jadi di dalam kehidupan kita ini senantiasa harus hidup jujur. Jujur terhadap suami, jujur terhadap istri, jujur mungkin terhadap anak-anak kita, jujur di dalam kita menjalani bisnis kita mungkin, kita jujur di dalam kita bekerja, kita jujur di dalam kita mengelola segala keuangan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Dikatakan sini menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Jadi saudara yang kami kasih dalam Tuhan, mari jadilah kita anak-anak Tuhan yang jujur, ya. Kita jujur di dalam segala hal. Kalau kita bertemu dengan kejahatan, mari engkau menjauhkan diri atau engkau bersembunyi. Karena orang yang melihat kejahatan, kalau dia menjadi anak Tuhan yang tidak bijaksana, ketika dia bertemu dengan godaan segala macam kejahatan, dia juga ikut melakukan kejahatan. Tetapi orang yang bijaksana, ketika dia bertemu dengan kejahatan, dia akan bersembunyi atau dia akan menjauhkan diri dari segala macam kejahatan. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kita melihat contoh seperti Yusuf. Yusuf adalah orang yang takut kepada Tuhan. Ketika dia digoda oleh istri Potifar, maka dia menjauhkan diri atau dia lari. Dia tidak mau berbuat dosa. Sudah bisa bayangkan godaan daripada sebagai istri pejabat sudah menggoda dia, ya. Tetapi dia tinggalkan. Dia bersembunyi. Dia tidak mau hidup di dalam dosa, ya. Yusuf, dia disertai oleh Tuhan. Kenapa dia tidak mau melakukan dosa? Kenapa dia tidak mau berbuat dosa? Karena dia takut kepada Tuhan dan dia tidak mau menyakitkan hati Tuhan. Jadi marilah di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak mau menyakitkan hati Tuhan, mari kita mau hidup jujur, mari kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita mau hidup selaras dengan firman Tuhan. Di dalam
Amsal Sulaiman 22 ayat yang ketiga mengatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Jadi saudara, orang yang bijak melihat malapetaka, dia bersembunyi, ya. Bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Orang yang tidak bijaksana, dia akan melakukan kejahatan. Tapi orang yang bijaksana, dia bersembunyi. Saya sudah memberikan contoh Yusuf, karena dia hidup takut Tuhan. Dia tidak mau menyakitkan hati Tuhan, sehingga dia bersembunyi, dia menjauhkan diri dari segala kejahatan. Yusuf dia disertai oleh Tuhan, ya. Yusuf senantiasa diberikan kekuatan. Yusuf berarti benar-benar dia mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Dia mencintai Tuhan, dia tidak mau menyakitkan hati Tuhan. Karena orang yang masih mau hidup di dalam dosa, masih mau melakukan kejahatan, berarti dia mau menyakitkan hati Tuhan. Tapi orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, dia akan menjauhkan diri dari segala macam kejahatan. Kita baca terus ayat tadi. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Jadi marilah di dalam kehidupan kita, saudara, mari kita mau menjaga jalan kita. Mari di dalam hidup kita, kita menjaga hati kita. Kita menjaga hidup kita, ya, agar supaya di dalam kehidupan kita, kita mau senantiasa hidup selaras dengan firman Tuhan. Kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita menjauhkan diri dari segala macam kejahatan, supaya kehidupan kita ini akan berbahagia, baik di dunia ini maupun di akhirat. Marilah saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kalau ada di antara saudara yang saat ini mungkin engkau masih hidup di dalam dosa, bertobatlah ketika engkau mendengarkan firman Tuhan. Jangan mengeraskan hati, belum terlambat. Firman Tuhan katakan, orang yang mengaku dan membuangkannya, dia akan mendapat pengasihan dari Tuhan. Saya percaya Tuhan mengasihi saudara, agar supaya engkau tidak binasa, tapi engkau akan memperoleh kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Tuhan tidak pernah menolak orang yang mau datang kepadanya. Dia senantiasa selalu mau mengampuni, asal kita berhenti, kita mau bertobat untuk hidup di dalam dosa. Hargailah anugerah Allah, hargailah keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih kepadamu saat ini Tuhan, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami masih hidup, masih bernafas, ini semua adalah anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu memberikan nasihat bagi kami, supaya kami mau senantiasa menjauhi kejahatan, karena itulah jalan orang jujur. Tolonglah kami, Roh Kudus bimbing kami, beri kami kemampuan untuk melakukan kebenaran firman Allah. Biarlah seberapa banyak yang sudah mendengarkan firman Allah, ketika mereka masih hidup di dalam dosa, Tuhan ampuni mereka. Biarlah mereka mau bertobat, dan mereka mau kembali kepada jalan-Mu yang benar, supaya kehidupan kami selama ada di dunia ini tidak sia-sia, tapi hidup kami ini boleh hidup takut akan Tuhan. Kami hidup selaras dengan firman Tuhan, supaya kehidupan kami akan berbahagia, baik di dunia ini maupun di akhirat. Dalam nama Yesus kami percaya semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin.